Ini saya lihat lagi dicangkul tanahnya. Ya. Kenapa ini? Kan itu posisi mobil tuh kejebak tuh. Saya bilang, Pak ini kalau mundur gimana ya? Mundur mau bisa Cep katanya. Paling juga ngebabat kebon. Ya akhirnya si warga di sana mapas maksudnya buat bisa mobil parkir. Jadi gundukan tanahnya diratakan. Karena kan gitu. ada pohon-pohon tuh, ada kayak macam pohon pisang apa di situ kan. Jadi dibabat semua karena memang posisinya mentok banget. Jadi pas satu mobil. Si ibu juga taunya dari anaknya, katanya, "Mak, kan suka bilang emak kan kalau di kampung. Mak itu ayah mobil alus asup," cina gitu. Si emak itu baru diteriakin, saya nggak denger. Saya mau deketin tuh, dikira saya kan si Andri sama si Yoga. Dia rubah, Mai, wujudnya dia rubah. Yang tadinya setinggi manusia ninggiin, Mai. Saya bilang, ini apa? Memang saya halusinasi karena mungkin kecapean, apa memang benar wujudnya rubah gitu. Saya deketin lagi, jadi terus ninggiin gitu tuh. Kaget Mang Yai. Pokoknya di tempat terakhir kita nganterin sound system itu tuh perbatasan sama Singajaya, daerah Singajaya yang mau ke Garut. Berdoa sebelum berkendara adalah sebuah hal penting agar selamat di jalan dan terhindar dari gangguan makhluk goib. Seringkali pengendara disesatkan hingga masuk ke alam goib, seperti kejadian yang menimpa Kang Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Malam Mencekam, jumpa lagi bersama saya Mang Ei dan tim. Kali ini Mang Ei berada di kota Bandung ya. Sobat, ada di depan kita narasumber namanya Kang Denny. Nah, ya. Kang Denny ini kali kedua berkisah di Malam Mencekam ya. Betul, Mang. Kisah yang pertama yang ini, yang di atas. Nanti ditonton juga ya. Kang Denny, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mang. Aktivitas masih alhamdulillah masih berjalan. Seperti yang kemarin? Ya, betul. Apa driver ya? Ya. Pilot jet darat. Pilot jet darat. Ya. Nah, ini kisahnya juga yang sekarang tentang pilot jet darat juga ya? Betul. Jadi betul, mengantarkan pesanan barang punya temen masuk ke alam goib. Betul, nyasar. Kayak yang di TV-TV itu, kayak yang tiba-tiba bis kayak yang jalan bener, tahu-tahu ada di hutan, tapi mobil sama sekali nggak ada bekas baret ke pepohonan. Tahu-tahu kita mentok di hutan aja. Itu nggak terasa itu? Nggak ada terasa sama sekali. Jadi seolah kita jalan di jalur biasa aja, nggak ada istilahnya sandungan batu atau apa, nggak ada. Jalan aja biasa lancar ya. Pastinya malam ya? Waktu itu kurang lebih jam 3 pagi atau nggak setengah 4 pagi lah. Udah mau subuh. Betul. Oke. Dan dokumentasinya kebetulan waktu itu sempat ada direkam, kebetulan ya? Memang ketika pas kejadian itu saya ambil foto karena memang tadinya kan saya mau ngabarin di rumah, takutnya dikira yang enggak, saya ambil foto, videonya juga ada, saya udah kirim ke tim Malam Mencekam. Oke. Saya kirim. Nah, sobat, kita tonton sampai akhir kisah dari Kang Denny ini ya, jangan skip videonya. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Kang Denny. Jadi awal ceritanya tuh saya masih ingat waktu itu hari Sabtu. Karena waktu itu memang masih tahun 2021, masih PPKM lah karena masih Covid kan, Covid-19. Nah, waktu itu hari Sabtu kurang lebih jam 8:30 apa jam 9 pagi, saya dapat telepon dari temen namanya Andri, temen sekolah. Dia kan profesinya tuh bikin kayak perakit sound system gitu, alat-alat musik. Dia telepon saya, dia bilang, "Den, hari ini ada kegiatan nggak?" katanya. Karena dia tahu kan waktu itu saya belum ada kerjaan tetap, Mang Yai. Saya kadang bilang, Bos Andri lah bilangnya gitu kan, sapaan akrabnya. "Emang kenapa bos?" saya bilang. "Bisa nggak antar saya antar barang?" katanya. "Kemana?" "Ke Tasik, saya nggak tahu jalan," katanya. "Kapan?" "Ntar malam." "Nah, meni malam, soalnya saya nunggu kabar dulu dari yang pemesannya." Nah, kebetulan kan dia jualan soundnya itu per paket, Mang Yai. Jadi misalkan pakai sound system sekian juta dapat apa aja gitu. "Oke lah bos," saya bilang.
nanti saya ke sana siangan ya, soalnya saya harus beres-beres dulu di rumah. Saya bilang bantuin yang di rumah. Oke, singkat kata menjelang siang, saya berangkatlah dari rumah. Kurang lebih sekitar jam 11 siang. Saya nyampe karena memang rumahnya jarak tempuhnya nggak begitu jauh dari rumah saya. Pakai motor ya kurang lebih adalah sekitar 20 menitan. Saya nyampe, sesampainya di rumah teman saya itu si Andri, datang deh katanya, udah datang lagi. Ya udahlah, kita santai dulu di sini. Akhirnya kita ngobrol sambil ngopi. Biasa saya tanya kan, bos itu emang yang belinya orang mana? Jadi dia itu kan sering ngiklanin juga tuh di online, kadang di Facebook, kadang di OLX. Nah kebetulan pas dia ngajak saya itu ada orang Malaysia beli paket sound system ke dia. Jadi seorang Malaysia itu nikah sama orang Tasik. Nah dia lagi di sini, katanya buka tempat wisata outdoor, butuh seperangkat sound system buat ya mungkin buat hiburan lah, entah itu buat musik apa. Lumayan nih bos, saya bilang. Ya lumayan lah, matakna orang mau nganterin juga katanya gitu. Oke lah, gas weh. Nah kebetulan karena kita tuh teman sekolah sama si Andri itu, saya bilang, bos satu hari iya mah ajakin lah teman satu lagi, ada teman satu lagi orang Lembang namanya si Yoga. Besoknya telepon ke kamu, kira-kira mau saya tamal daek wae kalau bahasa saya gitu. Jadi mau aja dia mah kalau diajak katanya. Itu rencana pakai mobil apa? Kita pakai mobilnya mobil ras, yang ras kan. Nah nggak lama saya telepon kan si Yoga. Saya bilang enggak, ngapain? Kemana wae? Kadilah ke rumah si bos Andri, naon cenah. Si bos Andri ngajak main gitu kan, saya nggak bilang mau antar barang. Mau ikut nggak? Kalau nggak kita tinggal nih. Terus tungguan lah, tungguan. Oke, nah dia tunggu nggak lama. Dia datang tuh kurang lebih pas mau asar. Akhirnya dia datang. Nah kita bantuin kan, bantuin packing. Buat sound system kita bantuin masukin ke mobil. Terus saya bilang ke si Yoga, karena saya tahu kalau tiap kita main itu dia kerjaannya tidur Mang. Jadi pasti tidur aja. Ya udah akhirnya kita masukin angkut-angkut ke mobil. Saya tanya kan sama si Andri, bos Andri jam berapa nih kita berangkat? Saya bilang, emang harus malam? Belum ada kabar katanya, lagian si orangnya juga transfernya juga belum semuanya katanya gitu, baru sebagian. Kita nunggu lama sampai menjelang maghrib waktu itu. Kita makan dulu karena memang dibikinin Indomie lah sama istrinya. Kurang lebih jam 7:30 si Andri bilang, "Dan caw sekarang," katanya. "Ini udah transfer, dia udah ngabarin." Ya udah tuh. Nah, si Yoga kan nggak ada tuh. Kemana? Saya bilang. Taunya dia lagi tidur kan. Udahlah dibangunin. Udahlah berangkat keburu malam. Kita start dari Bandung itu kurang lebih sekitar jam 8:30. Nah 9 kita jalan. Apa jalannya? Udahlah nggak usah pakai map, saya bilang, udah tahu. Oh enggak, kamu kan orang sana ya katanya gitu. Akhirnya saya posisi duduk tuh, saya yang bawa, teman saya si Andri di depan, terus barang sama si Yoga ini kan, aku di tengah aja katanya. Udah kita jalan, kita ambil rutenya itu rute Garut karena memang daerahnya kan masuknya ke Kabupaten Tasikmalaya tapi arahnya yang ke Garut. Kan yang di itu ada dua arah kan, yang ke Tasik ada jalur Ciawi, ada jalur Garut, kita ngambil jalur ke Garut. Waktu itu masih ingat karena memang waktu itu masih COVID, kita sempat khawatir juga. Khawatirnya kan nggak bisa kemana-mana nih, masih PPKM kan. Ya udahlah, saya bilang bismillah aja. Kalaupun memang ada penyekatan di perbatasan, kita bilang aja mau nganter barang, saya bilang gitu. Ya udah, alhamdulillah perjalanan sesuai apa yang diinginkan, lancar. Ada hujan tapi nggak terlalu besar. Singkat kata kita sampai di daerah perbatasan namanya satu daerah Mangunreja di Kabupaten Tasik itu. Jadi Mangunreja itu satu daerah yang mungkin bisa dibilang kalau di sana kota kecil lah, arah yang mau ke Taraju, Sodong Hilir. Kita sampai kurang lebih 3:30. Nah, karena kita di situ, saya taunya sampai jalan situ, akhirnya kita sepakat
bos bukalah mapnya dia mau